Pemirsa Damai Indonesiaku dimanapun berada saat ini, semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan dan rahmat-Nya bagi kita. Sama-sama tadi telah kita ketahui bahwa akhlak adalah sebuah pondasi penting di dalam kehidupan pribadi, berbangsa dan bernegara. Tanpa akhlak, maka laksana pribadi seseorang akan hancur. Tanpa akhlak, laksana sebuah negara akan hancur. Tanpa akhlak, laksana sebuah rumah tangga akan hancur. Di mana kita, umat Muslim Indonesia, tidak kekurangan orang yang pintar. Kita umat Muslim di Indonesia tidak kekurangan cendekiawan-cendekiawan. Tapi tiap tahun kita sama-sama mendengarkan, melihat, membaca di berita-berita bagaimana mereka yang rela menghalalkan berbagai macam cara hanya untuk memuaskan nafsu ketamakan dirinya, memperkaya dirinya melalui jalan korupsi karena mereka tidak memiliki akhlak dan budi pekerti yang baik. Bahkan negeri barat pun yang dengan slogan hak asasi manusianya, mereka berkata kebebasan di atas segala-galanya. Kebebasan tapi mengganggu hak privasi orang lain adalah penindasan tersendiri. Kebebasan merampas hak orang lain adalah kejahatan yang tersembunyi. Kebebasan tanpa melukai orang lain, itulah kebebasan yang hakiki. Oleh karena itu, masyarakat kita zaman ini krisis akan identitas diri, di mana para pemudanya, menurut teori Erikson, pakar psikologi mengatakan, identity versus identity confusion, di mana seseorang remaja kehilangan identitas dirinya karena mereka tidak memiliki panutan budi pekerti yang baik, akhlak yang baik, karena semenjak kecil yang ditanamkan adalah kebudayaan materialistik semata. Mereka menjauhkan diri daripada nilai-nilai spiritual, sehingga yang dituhankan hanyalah kebendaan serta kebendaan. Sehingga merasakan kebahagiaan adalah apabila memiliki sebuah harta yang banyak. Kebahagiaan apabila mampu menguasai orang lain. Kebahagiaan ketika mampu menjajah orang lain. Kebahagiaan ketika menjadikan dirinya sebagai monster bagi manusia lain. Seperti kita lihat di zaman sekarang, di mana manusia dengan manusia yang lainnya layaknya kanibal, saling makan satu dengan yang lainnya, dan sering kita mendengar rizki yang halal dan haram tidak lagi dipedulikan. Yang penting mereka mendapatkan hal tersebut, baik dalam cara apapun mereka halalkan. Krisis identitas dialami oleh para remaja kita saat ini ketika mereka jauh daripada akhlak. Krisis penetrasi ketika mereka tidak lagi memiliki batasan aturan hukum yang jelas. Sebagai seorang manusia, mereka tidak mengetahui dengan baik, tidak mengerti dengan baik, tidak tahu mana batasan yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Padahal ajaran ini telah disampaikan oleh baginda Sayyidina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah melalui ajarannya di Mekah selama 13 tahun dan 10 tahun di Madinah telah mengajarkan kepada kita tentang makna kehidupan yang hakiki. Kemudian krisis tentang legalitas, di mana seseorang tidak lagi tahu mana yang menjadi aturan bagi dirinya,
mana yang tidak menjadi aturan bagi dirinya, mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak diperbolehkan. Krisis kontribusi di mana mereka sekarang, masyarakat sekarang cenderung lebih individualis, di mana di masyarakat perkotaan mungkin mereka tidak lagi mengenal siapa tetangganya, siapa saudaranya, saling mengunjungi hanya terjadi ketika Idul Fitri, tidak lagi terjadi pada hari-hari yang lain. Apakah ini yang diajarkan oleh Islam? Islam mengajarkan bahwa muslim yang satu dengan muslim yang lain memiliki hak, bahwa kita wajib menyambanginya ketika mereka sakit, kita wajib mengajarkannya ketika mereka membutuhkan pengajaran, kita wajib menolongnya ketika mereka membutuhkan pertolongan. Jangan menjadi manusia yang individualis, jangan menjadi manusia yang mementingkan kepentingan diri sendiri. Karena mereka yang soleh di mata Allah, soleh di mata manusia, soleh menurut kadar Al-Quran. Mereka yang soleh terhadap individu dan soleh secara sosial. Oleh karena itu, kejahatan yang paling parah dan termasuk dosa-dosa besar di dalam Islam, apabila itu kejahatan berkaitan dengan hubungan sesama manusia, seperti pembunuhan, perzinahan, perampokan, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan melalui momentum acara Damai Indonesiaku kali ini, kita berubah, pemimpin-pemimpin kita, diri kita menjadi makhluk-makhluk yang bertanggung jawab atas apa yang menjadi kita pimpin. Menjadi manusia yang bertanggung jawab atas apa yang kita miliki, sehingga kita betul-betul berakhlakul karimah seperti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah, sekali lagi kami masih memberikan kesempatan bagi Anda yang ingin mengajukan tema atau pertanyaan berkaitan dengan tema kita. Kami persilakan Anda sekarang juga mengirimkan melalui Instagram di @dame_tv1 dengan hashtag urgensi akhlak. Kami akan kembali sesaat lagi.